Dia sudah menahan lapar dalam posisi ini hampir 3 hari. Akhirnya seekor makhluk hidup datang juga. Berhasil bertahan pasca bencana berkat kesabarannya. Dia menetap di gubuk tua, mencoba keran air, tapi kering. Pemilik rumah sebelumnya mengejutkan, tampaknya memilih mengakhiri hidup. Dia tertarik sepatu orang itu, lalu memakainya. Pas sekali, dia senang bak anak kecil. Saat senja, dia menyalakan api, mengoleskan minyak ke bibir pecahnya. Aromanya menarik tikus, dan dia berbagi sedikit sambil menggoda si tikus. Lalu dia bersih-bersih. Tanpa air, dia cuma pakai tisu basah buat lap badan. Terakhir, dia putar Walkman tua miliknya, dan tidur diiringi lagu. Hari kedua ke barat, dia bertemu wanita minta tolong. Awalnya mau bantu, tapi bau menyengat menghentikannya dari jauh. Benar saja, itu jebakan. Dia pun mundur ke bayangan, cari posisi aman. Takut bernasib sama, wanita itu hanya mengendus air botol guna memastikan kebersihannya. Dia bukan perampok, melainkan utusan pembaca kitab suci ke barat. Baru sebentar, teriakan kawanan pencuri bergema dari bawah jembatan. Tak ingin cari masalah, dia hanya diam menghibur diri. Usai meninggalkan 2 mayat, para bandit pergi dan dia pun lanjut berjalan. Tiba di kota kumuh, dia masuk ke toko. Biden, sang pemilik, ingin menakutinya, tapi langsung berubah pikiran. Oke, jelas kemampuan bertarung lawannya berada di atas dirinya. Ketika melihat 2 bungkus bubuk cabai KFC, sang pemilik toko tersenyum lebar. Ini adalah barang langka. Pemutar musik portabelnya juga masih butuh beberapa jam lagi untuk terisi penuh. Pemilik toko menyarankan agar dia beristirahat di bar yang ada di seberang jalan. Kamu tidak percaya padaku? Pada saat itu dia mendengar suara mesin. Jika dugaannya benar, itu adalah para hantu di bawah jembatan tadi. Dia mengikuti mereka ke bar. Para bandit melihat ada wajah asing dan langsung ingin menyerang. Serangan ini mengejutkan semua orang. Mereka dengan cepat mengepung pria itu, berniat untuk mencincangnya. Dia mengeluarkan pisau melengkung sambil menggumamkan sesuatu. Kami akan kembali. Saat itu sudah terlambat. Sang Biao menyaksikan dengan jelas mayat berserakan dari lantai atas. Kagum pada Eli, ia sangat membutuhkan kemampuan Eli demi ekspansi wilayah. Ia menawarkan air, makanan, hingga manusia sebagai imbalan di dunia kiamat. Meski diimpikan banyak orang, Eli sama sekali tidak tergoda karena beda prinsip. Sang Biao tak menyerah. Ia menyiapkan kamar mewah, logistik melimpah, dan seorang gadis cantik untuk meluluhkan Eli. Namun Eli tak bernafsu. Ia pun langsung menyuruh gadis itu, "Laura, pergi." Sambil menutup pintu, Laura bilang ibunya disandera Sang Biao. Jika tugasnya gagal, ibunya akan terluka. Terpaksa, Eli membiarkan Laura tinggal. Tanpa sengaja, Laura melirik buku rahasia Eli. Demi mengalihkan perhatian, Eli mengajaknya makan malam bersama. Sebelum makan, Eli mengajak Laura berdoa. Hal ini asing bagi Laura, anak pasca perang. Di dunia kiamat, makan adalah kemewahan, sementara peradaban terasa jauh. Misteri Eli mulai memikat Laura. Paginya, Laura meniru cara Eli berdoa di depan ibunya. Mendengar itu, sang zombie berhenti tersenyum dan memaksa Laura bercerita. Melihat gadis itu ragu, dia langsung menyandera ibunya sebagai ancaman. Terpaksa, Laura menceritakan semuanya. Eli punya buku bersalib. Meski tak bisa baca, ia tahu buku utuh sangat berharga di dunia kiamat ini. Mendengar itu, sang zombie sadar itu tempat suci yang dicarinya. Dengan itu, ia bisa menguasai pikiran orang di dunia hancur ini. Ia segera membawa anak buahnya menyerang, namun tak menemukan jejak Eli. Si botakku menembak penjaga, lalu semua turun mencari. Kebetulan, mereka bertemu Eli yang baru mengambil MP3-nya. Sang zombie mengancam Eli agar menyerahkan Alkitab, karena dia paham demi memperluas wilayah dan kekuasaan, sumber air saja tak cukup untuk kepatuhan sejati. Dia butuh Alkitab yang diakui sebagai landasan kepercayaan manusia. Namun Eli merasa tempat ini bukan tempat yang tepat bagi Alkitab, sehingga dia menolak dan berbalik pergi. Melihat Eli tak terpengaruh, sang zombie memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Namun, di zaman saat peluru langka, kemampuan menembak anak buahnya sangat buruk. Setelah menembak berkali-kali, tak ada yang kena. Eli segera membalas, setiap tembakannya akurat dan mematikan. Ia pergi ke barat, namun sadar diikuti seseorang. Ternyata itu Laura yang ingin ikut Eli ke tanah kebahagiaan. Karena perjalanan berbahaya, Eli menolak membawanya. Jadi Laura pergi sendiri. Sialnya, ia bertemu wanita ini. Tumbuh di kota kecil. Ia buta dunia luar hingga dikepung kanibal dan diseret ke sudut. Saat kritis ini, Eli menyelamatkannya. Laura ketakutan dan memeluknya. Mereka berangkat bersama, lalu menemukan gubuk tua untuk mencari persediaan. Namun mereka terjatuh ke jebakan. Pasangan tua muncul, dan Chiangge menjelaskan mereka tak berniat jahat. Pasangan itu membawa mereka masuk. Usai istirahat, mereka hendak lanjut, tapi zombie mengejar. Terpaksa, mereka masuk kembali. Sang kakek segera mengangkat sofa, menyingkap gudang senjata. Baku tembak sengit terjadi, namun senjata mereka tak berarti melawan zombie. Pasangan langsung istimewa
Gawat, Chiang Ge dan temannya tertangkap, lalu zombie merebut Alkitab itu. Chiang Ge ditembak sebelum ditinggalkan. Tak disangka, Chiang Ge dan si gadis tiba di tujuan, satu-satunya sisa peradaban manusia. Di sana tersimpan banyak buku untuk membangun tatanan baru, namun kurang satu buku terpenting, Alkitab. Meski Alkitab direbut, Chiang Ge sudah menghafal isinya. Sementara itu, para zombie tertegun, karena buku itu ternyata bertulisan Braille. Dengan bantuan Chiang Ge, Alkitab berhasil disalin utuh. Namun, karena luka parah, Chiang Ge akhirnya meninggal. Film berakhir.